Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Penilai UKIN PPG Delja Bak 1 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ridwan, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Negeri Kotakan 1. Saya sebagai mahasiswa di LPTK UIN Wali Songo Semarang, NIM 240311723360. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 akan melaksanakan UKIN Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kotakan 1 untuk memenuhi syarat PPG Delja Bak 1 Transformasi tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hatiku, pikiranku, badanku, fresh. Alhamdulillah, luar biasa. Lagi, apa kabar anak-anak? Pikiranku, badanku, yang tidak masuk? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk Mbak Aila, silakan memimpin doa. Ya, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembiasaan kita membaca surat-surat pendek. Siapa yang ingin maju? Siapa? Oke, Mbak Talita aja. Silakan memimpin untuk surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Oke, kelompok 1 tentang apa kemarin? Oh, kelompok 2, kelompok 3 tentang apa kemarin? Siapa yang ingat? Apa? Zikir. Zikir dilakukan setelah sholat. Membaca apa? Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang doa. Tentang apa? Doa. Oke. Nah, ini tentang doa setelah sholat. Tentang doa setelah sholat. Oke. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 1. Ya, silakan memimpin untuk maju di depan ya. Garuda Pancasila, gantian ya Bapak ya. Teman-teman bisa berdiri, oke, untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, berdiri, berdiri, ya kelompok 4 berdiri. Selesai sholat, baca doa, apa lagi? Zikir, apa lagi? Oh, bersalam-salam. Mengapa kita dianjurkan berdoa setelah sholat? Apa? Ya, tujuan kita tercapai. Apa lagi? Bersyukur, benar. Apa manfaat berdoa bagi dirimu? Hati kita menjadi apa? Bersih. Apalagi? Apa? Oh, ceria. Apalagi? Mulia. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat mengucapkan doa setelah sholat dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu siswa dapat menjelaskan makna dan manfaat membaca doa setelah sholat. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap disiplin, rasa syukur, dan cinta kepada Allah melalui kebiasaan berdoa. Ini tujuan pembelajaran pada materi hari ini tentang doa setelah sholat. Oke. Coba kalian amati, ini gambar apa? Ini gambar apa ini?
kita coba amati video yang ada di depan ya. Kalian nanti ketika mengamati video ini dicatat baik-baik, diangat-angat ya. Kita coba Pak Guru menampilkan video tentang doa setelah selesai sholat ya. Selesai sholat, pagi hari yang cerah. Pagi itu, Ali baru saja selesai salat subuh bersama ibunya. Ia bergegas merapikan sajadah dan ingin segera bermain. Ali selesai salat, lalu ingin bermain. Doa untuk kedua orang tua. Robbifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini doa untuk kedua orang tua ya. Robbifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menutup. Sejak hari itu, Ali tak pernah lupa untuk berdoa setiap selesai salat. Yuk, kita tiru kebiasaan baik Ali. Jangan lupa berdoa setelah sholat, ya. Insya Allah hati jadi tenang. Ini adalah pesan dari tadi. Jangan lupa berdoa setelah sholat ya. Insya Allah hati jadi tenang. Selain berzikir, apa yang kita lakukan setelah sholat? Berdoa. Apakah kalian juga berdoa ketika selesai sholat? Ya. Bacaan doa apa yang kalian ketahui tadi? Apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi apa yang dihafalin? Rabbi ilman warzuqani. Rabbana atina coba. Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tadi kita baca setelah habis sholat. Oke, sekarang Pak Rid akan menerangkan tentang apa itu doa. Doa artinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri kepadanya. Doa merupakan bagian dari ibadah. Doa bisa dilakukan kapan saja. Salah satu waktu utama berdoa ialah setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat fardu. Pak, apakah boleh setelah sholat sunnah berdoa? Boleh. Doa dilakukan sebagai penutup zikir seusai atau sesudah sholat. Orang beriman mendapatkan keberhasilan serta kebahagiaan dengan berusaha dan berdoa. Kita juga ketika ingin mencapai cita-cita kita harus berusaha dan jangan meninggalkan doa. Selanjutnya di dalam doa itu ada adab-adabnya. Adab dalam berdoa yang pertama mengulangi doa sebanyak 3 kali. Yang kedua berdoa dengan suara lirik. Dengan suara lirik itu suara pelan-pelan. Yang ketiga ketika berdoa mengangkat kedua tangan.
memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam menghadap kiblat. Yang terakhir ada ditutup dengan sholawat. Nah, ini adab-adab berdua. Nah, ini waktu yang baik untuk berdoa. Sebenarnya waktu berdoa itu ada tempat-tempat yang mustajab dan bisa terkabul doa kita cepat sampai ke Allah. Yang pertama setelah menunaikan salat fardu. Yang kedua di antara adzan dan iqamah ini ya. Yang C ketika bulan Ramadan terutama malam yang terakhir. Kemudian saat berbuka puasa berdoa ada ketika kalian berbuka puasa berdoa. Saat itikaf di masjid, tahu nggak? Siapa yang tahu itikaf di masjid? Duduk itu loh di dalam masjid dan kita itu tidak bermain ya. Di situ kita tenang, kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Kemudian ketika sholat tahajud, siapa yang tahu sholat tahajud? Sholat yang dilakukan pada tengah malam. Jadi sholat witir, siapa yang pernah melakukan? Nah, ketika apa? Oh, ketika di bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Setelah membaca Al-Quran, kita harus berdoa juga. Saat minum air zam-zam dan ketika wukuf di Arafah. Oke. Nah ini, ayo perhatikan. Mari kita baca menirukan Farid ya, Farid dulu. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Kalian pengen menjadi anak yang soleh-solehah? Pengen dengan cara apa? Mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, doa supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ketika kalian ingin doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa, jangan lupa. Ini kita baca ketika apa Cak? Biasanya kalau di kelas mau belajar, artinya ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Apa? Sudah apa belum? Sudah. Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Yang pertama nanti anak-anak disuruh untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah dari 3 ini ya. Yang pertama, kapan kita membaca doa? Doa mana yang paling sering dibaca? Mengapa kita perlu meminta kepada Allah? Nanti Bapak akan membagi LKPD ya.
di situ ya. Doanya saja. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Tepuk tangan. Oke. Sekarang saya tepuk. Berikan ulas untuk semuanya. Tepuk tangan. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Biar kita semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tadi setelah Pak Ridwan mengamati, Pak Ridwan akan memberikan ribet. Ribet itu apa? Nah, ribet itu ya hadiah. Tadi yang aktif yaitu kelompok yang pertama, kelompok 3. Tepuk tangan. Yang kedua, kelompok 1. Tepuk tangan. Yang ketiga, kelompok 2, tepuk tangan. Dan yang terakhir, kelompok 4, tepuk tangan. Arifan akan memberikan permen. Kelompok 3 dulu maju ke depan. Kemudian kelompok 1. Kelompok 2. Kemudian kelompok 4. Selanjutnya Pak Guru refleksi ya. Apakah kalian sudah paham tentang doa setelah sholat? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 belum. Yang mana yang belum? Kelompok 3, kelompok 4 sudah. Apakah cara belajar dengan cerita atau masalah tadi membantu kalian memahami doa setelah sholat? Sudah paham? Apakah kalian lebih mudah mempraktikkan doa setelah sholat setelah belajar tadi? Iya. Apakah kalian merasa kesulitan saat belajar doa setelah sholat? Tidak. Oke. Kesimpulan tadi tentang apa materinya? Doa setelah sholat. Yang kedua ada berdoa. Yang ketiga setelah sholat jangan lupa berdoa. Yang keempat, oke, yang
evaluasi pembelajaran doa setelah sholat hari ini. Ditulis namanya, kemudian diisi kalau sudah ditunggu. Sekarang kalau sudah ditaruh di mejanya nanti tak ambil. Oke. Apakah kalian hari ini senang dengan pembelajarannya? Oke. Sebelum Bapak akhiri, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, jangan lupa belajar ya di rumah untuk materi selanjutnya, yaitu tentang kisah Nabi.